Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada video kali ini, Ibu ingin menerangkan materi bab 2 di kelas 8 semester ganjil, yaitu koordinat kartesius atau sistem koordinat. Sekarang kalian lihat, di sini contoh penggunaan koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari, misalnya denah sebuah perumahan. Bisa juga titik koordinat yang dipakai untuk menentukan posisi kapal yang hilang. Contohnya di sini adalah kapal selam KRI Nanggala. Jika kalian cermati pada peta perumahan, bahwa setiap rumah ini memiliki posisi yang berbeda terhadap titik tertentu, yang biasanya disebut sistem koordinat. Agar kita mengerti tentang sistem koordinat, Ibu akan menjelaskan materi sistem koordinat pada video kali ini. Yang akan kita bahas nanti adalah sistem koordinat di mana posisi titik terhadap titik asal, sumbu X, sumbu Y, dan titik lainnya. Kemudian posisi garis, di mana nanti ada garis yang saling sejajar, garis yang berpotongan, dan garis yang tegak lurus. Baiklah, Ibu akan menjelaskan dahulu bidang koordinat kartesius. Bidang koordinat itu digunakan untuk menentukan objek suatu titik. Misalnya, Ibu ambil titik P, A, B. Kalau titik ini biasanya dua bilangan, di mana titik A itu adalah koordinat X dan B itu adalah koordinat Y. Jadi, kalau titik ini dituliskan, misalnya titik P dalam kurung A, B. Yang di depan itu untuk koordinat X, dan B itu untuk koordinat Y. Sehingga untuk mendefinisikan koordinat tersebut, diperlukan dua garis berarah yang tegak lurus. Nah, kita ingin menentukan letak titik tadi pada bidang koordinat kartesius. Langkah awalnya kalian siapkan buku berpetak. Ini Ibu ambil buku berpetaknya. Kemudian kita buat dua garis yang saling tegak lurus di sini. Kemudian antara dua garis ini ada titik potong. Nah, titik potong inilah yang merupakan titik nol atau titik asal, atau disebut juga titik 0,0. Kemudian, kedua sumbu ini sumbu X, yang tegak itu sumbu Y, bisa juga disebut sumbu X itu aksis, sumbu Y yang tegak itu adalah ordinat. Dan panjang garis X dan Y ini dibuat tanda-tanda atau angka. Di sini kita lihat satuannya sesuai dari kotak buku berpetak ini. Berarti ini yang ke kanan kita buat angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian sebelah kiri 0, sesuai dengan bilangan bulat, berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Kemudian begitu juga untuk sumbu Y. Sumbu Y di atas 0 itu untuk positif, berarti satu kotak ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian yang ke bawah juga berarti negatif. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kalau kalian perhatikan, pada bidang koordinat kartesius ini terdapat 4 daerah, sehingga daerah yang di sini, yang pertama ini disebut kuadran 1, kemudian ini yang kuadran 2, arahnya berlawanan dengan jarum jam. Ini kuadran 1, kuadran 2, maka di sini adalah kuadran 3, dan daerah ini disebut kuadran 4. Sekarang bagaimana menentukan titik koordinat pada bidang kartesius? Misalnya Ibu memiliki dua buah titik, yaitu titik P dan titik Q. Kalian disuruh menentukan pasangan bilangan yang mewakili titik P dan titik Q. Caranya bagaimana?
Bisa kalian lihat di sini. Titik P, kalian tarik garis bantu ke sumbu X, maka bertemu di angka negatif 2. Kemudian tarik juga garis bantu, lama-kelamaan kalian tidak usah membuat garis ini. Di sumbu Y, dia akan bertemu di titik 1. Sehingga titik P ini adalah titik koordinat pasangan bilangan negatif 2,1. Begitu juga dengan titik Q. Titik Q letaknya di sini. Kalian tarik garis ke sumbu X, bertemu di angka 2. Kemudian kalian tarik ke sumbu Y, maka bertemu di angka 3. Sehingga koordinat dari titik Q adalah 2,3. Di mana tadi yang di depan itu untuk koordinat X, yang di belakang itu untuk koordinat Y. Sehingga titik P koordinatnya negatif 2,1 dan titik Q itu koordinatnya adalah 2,3. Kalau tadi kamu disuruh menentukan titik koordinat dari sebuah titik yang sudah diketahui, sekarang kita meletakkan posisi suatu titik pada bidang koordinat. Perhatikan contoh yang akan Ibu terangkan. Misalnya gambarkan titik A 3,2, B 3,-3, dan C 8,-3 pada bidang kartesius. Lalu tambahan lagi pertanyaannya, jika titik A, B, dan C itu dihubungkan, tentukan titik D agar keempat titik A, B, C, D berbentuk persegi. Mari sama-sama kita gambarkan titik tersebut pada bidang kartesius. Ini bidang kartesiusnya, buat lagi seperti tadi. Kemudian kita pasangkan di bidang ini titik A 3,2. A 3,2 berarti koordinat X-nya adalah 3, kemudian koordinat Y-nya adalah 2 atau absisnya 3, ordinatnya 2. Kamu lihat titik A di mana posisinya? 3, X-nya 3, 1, 2, 3. Berarti di sini, kemudian Y-nya 2. Berarti di sini ya. Oke. Ini adalah posisi titik A pada bidang kartesius. Bisa kalian lanjutkan juga untuk menentukan posisi titik lainnya. Misalnya di sini titik B, 3,-3, kemudian C, 8,-3, ini di sini C. Lalu pertanyaannya, kira-kira berapakah koordinat titik D jika keempat titik tersebut dihubungkan akan berbentuk sebuah persegi? Maka D ini harusnya di mana? Oh, di sini, di 8,2. Nah, disinilah posisi atau titik koordinat dari D. Oke, sekarang bagaimana jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Di sini Ibu punya banyak titik, misalnya titik A, B, C sampai titik H. Kemudian Ibu ingin menentukan jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita lihat titik A berjarak berapa satuan atau istilah berapa kotak terhadap garis atau sumbu X. Bisa kalian hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti titik A ini, di mana titiknya tadi adalah 3,6, dia mempunyai jarak 6 satuan terhadap sumbu X, kemudian 3 satuan terhadap sumbu Y. Ini merupakan jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sama, misalnya ambil contoh lagi, titik D. Titik D, kalian hitung jarak dari D ke sumbu X, ini adalah 5 satuan. 5 satuan bisa kalian hitung. Kemudian dari D ke sumbu Y, juga ini adalah 6 satuan.
di mana titik D tadi negatif 6,5. Ini adalah jarak titik D terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan tabel ini dan juga bisa kalian lengkapi yang ada di buku paket. Ini Ibu ambil dari buku paket kalian. Berarti di sini ada koordinat titik dan jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y, serta titik tersebut berada di kuadran keberapa. Oke, kalau kalian sudah memahami ini, kita lanjutkan mengenai posisi suatu titik terhadap titik lainnya. Misalnya kalian berkemah, di dalam kemah itu ada banyak pos, misalnya ada pos utama, ada pos 1, pos 2, ada pasar, perumahan, dan lain-lain. Kalian bisa menentukan posisi, misalnya Ibu ambil posisi pos utama terhadap perumahan, atau posisi perumahan terhadap pos utama. Ibu akan memberikan contoh bagaimana posisi objek tertentu terhadap objek lain. Oke, Ibu hanya ambil 3 titik. Misalnya di sini perumahan, pos utama, dan kolam. Kita akan menentukan kedudukan perumahan terhadap pos utama. Perumahan terhadap pos utama. Kalian lihat. Dari ini startnya dari pos utama ya, lihat. Terhadap pos utama berarti startnya dari pos utama, arahnya ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ke kanan, kemudian ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke atas. Berarti kedudukan perumahan terhadap pos utama adalah 5 satuan ke kanan, 6 satuan ke atas. Ibu ambil contoh lagi, misalnya kedudukan kolam terhadap perumahan. Kolam terhadap perumahan, berarti startnya di perumahan. Kita tarik garis. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan, arahnya kemana? Dari perumahan. Ke kiri, kemudian turun 9 satuan ke bawah, sehingga posisi kolam terhadap perumahan itu adalah 10 satuan ke kiri, 9 satuan ke bawah. Selain posisi dari suatu titik ke titik lain, tadi kamu sudah belajar mengenai posisi titik terhadap posisi titik lain. Sekarang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelumnya kita akan mengetahui apa itu garis sejajar. Garis sejajar itu garis yang jika diperpanjang tidak akan berpotongan. Contohnya garis G sejajar dengan garis L. Contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah rel kereta api. Kemudian garis M dan garis N ini juga dikatakan dua garis yang sejajar. Kemudian garis berpotongan. Garis berpotongan berarti garis yang saling bertemu di satu titik. Ini titik potongnya. Kemudian garis yang tegak lurus itu garis yang berpotongan seperti ini tadi, tapi sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Berarti garis tegak lurus itu adalah garis berpotongan dan titik potongnya 90 derajat. Ini contohnya yaitu sumbu X dan sumbu Y tadi. Itu adalah dua garis yang saling tegak lurus. Kemudian ini juga garis yang tegak lurus. Lalu bagaimana hubungan antara sebuah garis atau lebih dengan sumbu X dan sumbu Y? Perhatikan gambar ini atau gambar lain yang di buku itu banyak. Kalian bisa cermati, ini ada garis M, garis N, garis K, garis L. Sekarang bagaimana posisi garis ini terhadap sumbu X? Kamu lihat ini yang sumbu X, kemudian garis K dan garis L ini adalah garis yang
sejajar. Iya, garis K dan garis L, garis yang sejajar sumbu X. Lalu mana garis yang sejajar sumbu Y? Yaitu garis M dan N. Oke, sudah paham? Kemudian yang tegak lurus. Kamu lihat garis K dan L tadi sejajar dengan X, tetapi garis K dan L ini juga garis yang tegak lurus sumbu Y. Kemudian yang tegak lurus sumbu X adalah garis M dan N. Itulah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dengan memperhatikan ini juga kalian bisa mengetahui posisi garis satu dengan garis lainnya. Demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai bidang koordinat dan sistem koordinat. Kalian bisa mengerjakan soal-soal di buku paketnya agar menjadi lebih paham. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan